Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vini Firmansyah dengan NIM 250 30 10 20 556. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ujian tengah semester dengan mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 2 dengan dosen pengampu Ibu Arni Karina SEM SIM. Di sini saya akan menjelaskan dua tipe soal. Yang pertama itu tentang soal teori dan yang kedua itu tentang soal hitungan. Jadi kasus yang pertama itu tentang mekanisme translasi mata uang asing, yang dimana translasi ini memiliki arti adalah sebuah proses laporan keuangan yang disusun dalam mata uang tertentu, misalnya USD ke dalam mata uang pelaporan perusahaan induk, misalnya rupiah. Proses ini penting agar laporan keuangan konsolidasi dapat disajikan secara seragam serta memenuhi standar akuntansi seperti PSAK 10. Nah, jadi ada 3 mekanisme umumnya. Yang pertama itu ada menentukan mata uang fungsional, yang kedua itu menentukan kurs yang digunakan, dan yang ketiga itu ada selisih kurs. Nah, yang pertama itu tentang menentukan mata uang fungsional, yang dimana mata uang yang paling mempengaruhi lingkungan ekonomi tempat entitas beroperasi. Jadi penentuan mata uang ini didasarkan pada mata uang yang paling mempengaruhi harga jual barang jasa. Yang kedua itu ada mata uang yang digunakan dalam biaya operasional utama seperti gaji, bahan baku, dan sewa. Yang ketiga itu ada mata uang dari negara tempat kegiatan bisnis dijalankannya. Yang kedua itu ada menentukan kurs yang digunakan dalam transaksi. Dalam proses translasi laporan keuangan, setiap komponen laporan harus dijabarkan menggunakan kurs yang sesuai. Standar akuntansi sudah menentukan aturan penggunaannya. Jadi ada 3. Yang pertama itu ada kurs penutup atau closing rate, yang dimana digunakan untuk aset dan liabilities moneter seperti kas, piutang, utang usaha, dan utang bank. Yang kedua itu ada kurs historis, yang dimana kurs historis ini digunakan untuk aset dan liabilities non moneter seperti persediaan, aset tetap, aset tak berwujud, dan modal saham. Yang ketiga itu ada kurs transaksi atau kurs spot, yang dimana kurs tersebut digunakan untuk mengakui pendapatan, beban, dan transaksi berjalan lainnya. Selanjutnya itu dia ada selisih kurs. Jadi selisih kurs ini selama proses translasi, perbedaan nilai karena perubahan kurs dapat muncul. Penanganannya dibedakan berdasarkan jenis transaksinya. Jadi ada beberapa penjabaran, yaitu yang pertama ada selisih penjabaran atau translation adjustment, yang dimana selisih ini muncul ketika laporan keuangan entitas asing diterjemahkan ke mata uang pelaporan. Yang kedua itu ada selisih kurs dari transaksi moneter, yang dimana selisih tersebut digunakan untuk transaksi seperti hutang dan piutang dalam mata uang asing. Selisih kurs akibat perubahan nilai tukar diakui langsung ke laba rugi periode berjalan. Next. Di slide selanjutnya itu kita membahas tentang mekanisme terjadinya transaksi forward dan transaksi swap, yang dimana transaksi tersebut digunakan perusahaan untuk mengelola risiko nilai tukar, menjaga stabilitas arus kas, serta memperoleh likuiditas. Berikut ada mekanisme terjadinya kedua transaksi tersebut. Yang pertama kita akan menjelaskan tentang transaksi forward. Jadi transaksi forward ini adalah perjanjian antara perusahaan dan bank untuk membeli atau menjual uang tertentu pada tanggal mendatang dengan kurs yang telah disepakati di awal. Jadi kurs tersebut disebut dengan kurs forward.
Jadi mekanisme terjadinya transaksi forward itu yang pertama ada kesepakatan awal antara perusahaan dan bank mengenai misal mata uang atau jumlah transaksi, terus kurs forward dan tanggal penyelesaian. Yang kedua itu ada tidak ada arus kas saat kontrak dibuat, hanya kesepakatan. Yang ketiga itu ada pada tanggal jatuh tempo transaksi dilakukan, seperti perusahaan menyerahkan mata uang tertentu, ada perusahaan menerima mata uang lain, dan nilai tukar yang digunakan adalah kurs forward, bukan kurs spot yang berlaku hari itu juga. Selanjutnya, fungsi dari kurs forward ini, fungsi utama dari kurs forward ini, transaksi forward ini, yang pertama itu untuk menghindari risiko fluktuasi kurs. Yang kedua itu ada mengamankan harga beli atau harga jual mata uang di masa depan. Yang ketiga itu ada cocok perusahaan yang memiliki kewajiban impor atau ekspor dalam mata uang asing. Selanjutnya itu ada transaksi swap, yang dimana transaksi ini adalah transaksi gabungan antara spot plus forward atau forward plus forward. Jadi transaksi swap ini digunakan ketika perusahaan ingin menukar mata uang hari ini tetapi juga ingin mengembalikannya di masa depan dengan kurs yang sudah pasti. Jadi mekanisme terjadinya swap ini yang pertama itu perusahaan dan bank menyepakati beberapa komponen seperti jenis mata uang yang dipertukarkan, misalnya USD to IDR atau USD to rupiah. Selanjutnya itu ada jumlah yang akan ditukar, kurs forward untuk penyelesaian masa depan, dan tanggal penyelesaiannya atau settlement. Yang kedua ada transaksi spot terjadi hari ini. Jadi perusahaan menerima mata uang asing, misalnya USD, perusahaan menyerahkan rupiah gitu. Selanjutnya ada pada waktu yang sama dibuat kontrak forward reverse, yaitu kontrak untuk menukar kembali mata uang tersebut di masa depan. Terus selanjutnya itu ada pada tanggal jatuh tempo, perusahaan menyerahkan kembali USD ke bank dan perusahaan dapat menerima rupiah. Jadi menggunakan kurs forward yang telah disepakati, tidak dipengaruhi oleh spot saat itu juga. Oke. Jadi inti dari manfaat transaksi swap ini itu yang pertama ada perusahaan mendapatkan data langsung atau likuiditas jangka pendek. Yang kedua ada perusahaan tahu kurs pengembalian di masa depan sehingga resiko fluktuasi kurs tertutup. Sangat berguna ketika ada kebutuhan dana cepat, ada pembayaran sementara dalam mata uang tertentu, terus perusahaan ingin mengamankan posisi mata uang. Next, selanjutnya itu ada tentang laporan keuangan intern. Ada dua, yaitu yang tentang PSAK nomor 3 dan bagaimana ketentuan periode penyusunan laporan keuangan untuk perusahaan emiten berdasarkan aturan OJK. Oke. Nah, yang pertama itu ada laporan keuangan menurut PSAK nomor 3. Jadi laporan keuangan ini adalah laporan keuangan yang disusun untuk periode waktu yang lebih pendek dari 1 tahun buku, misalnya triwulan atau 3 bulan, atau semesteran atau 6 bulan. Tujuannya untuk memberikan informasi keuangan yang lebih cepat dan relevan bagi pengguna laporan. Nah, PSAK nomor 3 ini mengatur bagaimana laporan keuangan interim disajikan, elemen apa saja yang harus ada, serta prinsip pengakuan dan pengukuran yang harus digunakan. Oke. Yang pertama itu ada bentuk laporan keuangan interim ini. Gimana sih bentuknya? Jadi menurut PSAK 3 ini, laporan interim dapat disajikan dalam 2 bentuk. Yang pertama itu dalam bentuk laporan keuangan lengkap, yang dimana isi dari laporan kelengkap ini atau dalam periode 1 tahun ini
meliputi sebagai berikut, yaitu yang pertama laporan posisi keuangan, laporan laba rugi penghasilan komprehensif, ya, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang lengkap. Yang kedua itu ada tentang laporan keuangan ringkas atau condensed, yaitu merupakan versi yang dipersingkat tetapi mencakup komponen utama laporan keuangan. Isi cukup ringkas, namun mencerminkan informasi dalam periode interim tersebut. Yang kedua itu ada tentang komponen minimum laporan keuangan interim. Jadi, walaupun bentuknya bisa ringkas, PSAK 3 ini mewajibkan laporan interim minimal memuat yang pertama itu ada laporan posisi keuangan atau neraca. Yang kedua itu ada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif laba lain. Yang ketiga ada laporan perubahan ekuitas. Yang keempat laporan arus kas. Yang kelima ada laporan atas laporan keuangan interim, dan yang yaitu yang terakhir. Selanjutnya ada dasar pengakuan dan pengukuran. Jadi PSAK 3 ini menekankan bahwa pencatatan laporan interim harus memakai prinsip yang sama dengan laporan tahunan. Artinya, kebijakan akuntansi tidak boleh berbeda antara laporan interim dan laporan tahunan. Yang kedua, ada basis pengakuan pendapatan, beban, aset, dan liabilitas mengakui PSAK yang berlaku. Selanjutnya itu tidak boleh ada perlakuan khusus hanya karena periode interim lebih pendek. Contoh, jika biaya dibayar di muka diakui proporsional pada laporan tahunan, maka pengakuannya pada laporan interim juga harus proporsional gitu. Jadi harus seimbang dan harus sama. Next itu ada dari laporan keuangan interim, ketentuannya dengan periode penyusunan OJK. Oke. Emitmen atau perusahaan publik yang menyampaikan laporan keuangan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia atau BI. Ketentuan ini diatur pada PJOK nomor 29 /POJK /04/2016 serta aturan BI mengenai kewajiban pelaporan. Jadi tujuan dari aturan ini adalah agar investor dapat memperoleh informasi yang terbaru, transparan, dan tepat waktu. Nah, di sini ada beberapa contoh laporan keuangan interim. Yang pertama ada dari triwulan, bisa kita sebut dengan Q1, Q2, dan Q3. Jadi perusahaan publik wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan pada setiap triwulan atau 3 bulan sekali. Batas waktu penyampaian berbeda untuk setiap periodenya. Misal, dalam triwulan itu kita sebut dengan Q1, periodenya itu Januari sampai dengan Maret. Jadi batas penyampaiannya itu paling lambat akhir bulan ketiga setelah periode terakhir. Artinya laporan Q1 harus disampaikan paling lambat di akhir bulan Juni. Jadi paling akhir di bulan berikutnya, tapi di akhir bulannya. Begitupun selanjutnya. Yang kedua itu ada laporan keuangan tahunan atau audited. Jadi selain laporan interim, emitmen juga wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik. Jadi batas penyampaiannya itu paling lambat periode akhir bulan keempat setiap tahun buku terakhir. Oke, next. Selanjutnya itu kita akan membahas tentang soal yang kedua itu, tentang soal hitungan. Nah, berdasarkan soal itu, pertama itu kita akan membahas tentang accounting for foreign currency, yang dimana yang kita lihat di layar ini merupakan jawaban dari soal yang diberikan. Oke. Nah, berdasarkan jawaban yang ada di layar itu ada tiga seperti tiga jurnal, yaitu ada per books, balance sheet, exchange gain or loss. Nah, yang pertama itu ada account receivable US dollar.
akun receivable US dollar. Nah, berdasarkan soal itu ada 28,500 US. Kenapa nilai tersebut tetap? Karena tidak karena apa namanya? Karena mata uang USD merupakan mata uang fungsional, jadi mata uangnya tetap. Nah, untuk di bawahnya ada Swedish krona atau SIK, yang dimana nilainya itu 20.000. Nah, dikalikan 66 dolar itu merupakan exchange rate. Jadi perubahan dari mata uang asing ke mata uang fungsional. Jadi di situ ada dalam bentuk dikalikan dulu. Jadi 20.000 ini dikalikan dengan 66 US. Jadi hasilnya tuh 11,800 US dan balance-nya itu di 13,200. Jadi di exchange gain or loss-nya itu sebesar 1.400 US karena keuntungan selisih kurs dari 13.200 dikurangin 11.800 US. Jadi menghasilkan gain yang sebesar 1.400 US dollar. Nah, dalam perhitungan piutang dalam bridge pound atau GBP berdasarkan perbuknya itu kan 41 US ya. Ya, 40 US. Nah, kurs akhirnya menandakan 25.000 GBP dikali 1,65 US atau exchange rate-nya. Jadi 25 dikali 1,65 menghasilkan balance sheet-nya itu sebesar 41,250 US. Nah, jadi setelah dihitung keuntungan selisih kursnya itu jadi 41,250 US dikurangin 41.000 dengan menghasilkan itu gain sebesar 250 US. Jadi amount dari total receivable tersebut berdasarkan perbuknya itu 81,300. Nah, setelah penjabaran di balance sheet itu mengalami perbedaan yang dimana menghasilkan nilai 82,950 US. Jadi total gain. Jadi total gain itu keuntungan ditambah keuntungan. Jadi keuntungan pada saat di Swedia krona dan British pounds itu di Swedia krona itu sebesar 1.400 US dan ditambah dengan British pound sebesar 250 US. Jadi ditambahkan total gainnya itu sebesar 1,650 US. Selanjutnya itu ada akun payable US dollar. Nah, sama saja seperti yang di atas. Jadi perhitungan tersebut dalam bentuk USD. Jadi tidak berubah di akun payable US dollar karena USD merupakan mata uang yang fungsional. Oke. Jadi sama. Jadi di perbuknya itu 6.850 dan di balance-nya itu 6.850 US juga. Oke. Selanjutnya itu ada di akun payable Canadian dollar atau CAD. Nah, dalam perhitungan perbuk itu dia US-nya 7.600 dan setelah ada perhitungan dan kurs akhirnya itu sebesar 10.000 CAD. Nah, di sini mengalami exchange rate
exchange rate itu sebesar 0,70 US. Jadi 10.000 CAD ini dikalikan dengan exchange rate tersebut sebesar 0,70 dan menghasilkan balance sheet-nya itu di 7.000 US karena perkalian dari 10.000 CAD dikali 0,7 exchange rate tersebut. Nah, jadi dari perbook dan balance sheet itu memiliki keuntungan yang dimana 7.600 US itu dikurangi 7.000 menghasilkan 600 US. Jadi kita memiliki keuntungan sebesar 600 US. Selanjutnya itu ada di Bridgestone sama ya di GBP. Jadi dalam pencatatan perbooksnya itu sebesar 24,450. Nah, di sini mengalami perbedaan karena kurs akhir GBP itu 15.000 GBP. Jadi dikalikan lagi dikalikan dengan exchange rate sebesar 1,65%. 1,65 US. Nah, jadi 15.000 GBP dikali 1,65 US menghasilkan 24,750 US. Nah, di sini mengalami kerugian selisih kurs karena utangnya naik. Jadi dari angka 24,750 menjadi 24,450 mengalami loss sebesar 300 US. Jadi total akun payable-nya di perbooksnya itu 38,900 US setelah mengalami penjabaran dan di penulisan balance itu sebesar 38,600 US dan net gain. Jadi pengurangan dari exchange gain or loss ini. Kan yang pertama itu kita mengalami gain. Yang kedua itu kita mengalami loss. Yang di gain itu kan 600 US dan yang selanjutnya itu ada di 300 loss. Ya, jadi dikurangin 600 dikali 300. Jadi kita masih untung di 300 US. Jadi kita masih untung. Nah, terus di net exchange gain. Net exchange gain ini merupakan keseluruhan dari exchange gain or loss tersebut. Yang dari pertama itu kan dari piutang. Piutang itu kan total exchange gain or loss-nya itu 1,650 US. Nah, ditambah dari exchange gain or loss yang ada di akun payable atau dari utang sebesar 300 US. Jadi total exchange net gain-nya itu 1,950 US. Oke, selanjutnya itu kita ke jurnal penagihan piutang atau collect receivable. Yang dimana kita bisa lihat di layar ada 3 jurnal. Yang pertama itu ada piutang atas dalam US dollar atau USD. Nah, karena USD ini adalah mata uang yang fungsional, jadi jurnalnya itu tetap. Jadi dalam penjurnalnya itu di debitnya kas sebesar 28,500 US dan akun receivable di kreditnya itu sebesar 28,500 US. Selanjutnya itu ada di krona. Nah, ini baru kita menghitungnya lagi dan dikalikan dengan exchange rate negara tersebut. Oke. Nah, nilai di neraca itu pada saat akun receivable di krona itu sebesar 13.000, di closing rate 2011 ya 2011 sebesar 13,200. Nah, jadi spot rate saat penagihan di 2012 itu mengalami exchange rate sebesar 0,67 US. Jadi spot rate-nya itu di 20.000 SEK atau Swedia krona dikalikan dengan exchange rate tersebut sebesar 0,67 US sama dengan 13.400. Nah, di sini mengalami exchange gain yang dimana mengalami keuntungan berdasarkan pengurangan dari 13.400
dikurangi dengan 13.200 US. Jadi untuk jurnalnya itu di debitnya itu ada cash sebesar 13.400 US. Di kreditnya itu ada akun receivable krona sebesar 13.200 dan exchange gain. Nah, ini exchange gainnya. Jadi pengurangan dari 13.400 ini dikurangi 13.200. Jadi menghasilkan exchange gainnya 200 US. Selanjutnya itu ada piutang dalam bridge bond. Jadi ke bridge bond ya. Nah, dinilai di neraca itu di closing rate 2011 sebesar 41,250 US. Nah, spot rate saat penagihan di 2012 mengalami exchange rate sebesar 1,63 US. Jadi 25.000 GBP atau bridge bond dikalikan dengan exchange rate tersebut sebesar 1,63 US menghasilkan nilai 40,750 US. Nah, ini mengalami loss ya, karena berdasarkan pengurangan dari 41,250 US dikurangi 40,750 itu mengalami loss. Jadi untuk jurnalnya itu seperti ini. Di debit itu ada cash sebesar 40,750 US dan di exchange loss-nya itu 500 US. Jadi akun receivable points di dalam bridge bond-nya itu sebesar 41,250 US. Jadi sebenarnya kesimpulannya itu mata uang asing dapat menghasilkan gain atau loss ketika kas yang diterima pada saat penagihan berbeda dari nilai yang dicatat pada neraca sebelumnya. Gain and loss ini wajib dilaporkan dalam laba rugi periode berikutnya. Oke. Next di jawaban soal berikutnya itu di nomor 4 ada tentang settlement of account payable. Jadi pada tahun 2012 kan di perusahaan membayar utang dalam 3 mata uang seperti tadi sebelum kita bahas dari awal di nomor 1, 2, dan 3 ada 3 mata uang. Jadi yang pertama ada USD, CAD dan GBP, Canadian Dollar dan British Pound. Oke. Nah, yang pertama itu di settlement of account payable utang dibayarkan dalam bentuk USD atau dolar ya. Jadi untuk jurnalnya itu tetap karena USD itu merupakan mata uang yang fungsional. Jadi penjualannya juga tetap. Untuk jurnal itu di akun payable-nya itu ada 6,850 USD dan di kreditnya di cash sebesar 6,850 US to record payment of account denominated in dollar. Oke. Selanjutnya di Kanadian. Nah, nilai utang di neraca pada tahun 2011 itu sebesar 10.000 CAD. Nah, di sini tuh mengalami exchange rate ya, mengalami exchange rate. Jadi sebesar 0,70 exchange rate-nya. Jadi pembahasannya itu 10.000 CAD dikalikan dengan exchange rate tersebut sebesar 0,70 sama dengan 7.000 US. Jadi dibentuk ke mata uang USD atau US ya. Jadi spot rate-nya saat pembayaran 2012 itu ke 10.000 CAD dikali dengan spot rate exchange rate 0,71 US sama dengan 7.100 US. Nah, untuk jurnalnya itu di akun payable Kanadian sebesar 7.000 US. Nah, karena ini mengalami loss karena pengurangan dari 7.100 dikurangi 7.000 dikurangi 7.100 mengalami loss. Jadi penulisannya itu ada di debit. Jadi exchange loss-nya itu 100 US. Dan di jurnal kasnya itu di kreditnya sebesar 7.100 US. Nah, selanjutnya itu di dalam utang dalam bridge bond atau GBP ya. Nah, nilai utang di neraca tahun 2011 itu sebesar 15,15.000 GBP. Nah,
Di situ dikalikan lagi seperti biasa, dikalikan dengan exchange rate sebesar 1,65 US. Jadi pembentukan dalam bentuk USD, perubahan dalam bentuk USD, jadi dikalikan. Jadi hasilnya itu 24,750 US. Nah, untuk spot rate-nya itu ada di exchange rate-nya itu ada di nilai 1,62 US. Jadi 15.000 tersebut dikalikan dengan 1,62. Jadi totalnya itu 24,300 US. Nah, jurnalnya itu di akun payable bonds-nya itu sebesar 24,750 US. Nah, karena mengalami gain, jadi jurnal dalam kreditnya itu di cashnya itu ada 24,300 US. Nah, karena mengalami gain nih, jadi exchange gain di 450 US. Jadi kan balance gitu. Oke, kita menuju kasus perhitungan soal yang kedua, itu mengenai translasi laporan keuangan mata uang asing. Jadi kasus ini melibatkan PYL Corporation atau perusahaan Amerika Serikat yang mengasihi SO of London. Jadi karena mata uang fungsional SO adalah British Pound atau GBP, maka metode yang digunakan untuk mengkonversi laporan keuangan ke US dollar adalah metode kurs saat ini atau current rate method. Oke. Nah, untuk jawaban yang pertama itu ada laporan laba rugi atau income statement, yang dimana saldo di masing-masing akun itu setelah mengalami kurs translasi ke USD itu mengalami perbedaan. Jadi misal di sini di sales itu ada minus 600 pound sterling. Jadi langkah pertama adalah menyusun kertas kerja translasi untuk mengubah saldo dari pound sterling ke USD. Karena prinsip konvensi kurs yang saya gunakan adalah sebagai perpindahan dari pound sterling ke USD. Nah, bisa kita lihat ini untuk yang pertama ada sales ya, dari minus 600.000. Nah, untuk kurs translasi ini ditranslasikan menggunakan kurs rata-rata atau reference rates tahun 2011, yaitu di angka 1,6 US. Jadi dalam jurnal ini kita ubah kurs dari pound sterling ke USD. Kita bisa lihat di sales ini dari 600.000 minus 600.000 dikalikan dengan 1,63 kurs translasi menjadi saldo US-nya 978. Nah, begitupun seterusnya dengan sampai menghasilkan net income sebesar 114,100 US. Nah, angka ini kemudian kita pindahkan ke laporan laba ditahan. Jadi nanti pada jawaban yang kedua. Selanjutnya itu ada di laporan ditahan atau retained earning. Nah, statement of retained earning. Nah, saldo awal ditahan ditranslasi menggunakan kurs historis ya saat diakuisisi Januari, yaitu 1,60, dan di dividen itu menggunakan kurs tanggal pembagian atau specific rate, yaitu 1,62. Jadi beda-beda ya di retained earning. Jadi dari minus 100.000 dalam mata uang pound sterling dikalikan dengan kurs transaksi sebesar 1,60 menjadi 160 US. Jadi perubahan dari pound sterling ke US sama saja. Menghasilkan begitupun ke dividen sama aja ya. Cuman beda kurs translasinya aja. Jadi menghasilkan retained earning sebesar 225,500 US. Nah, ini yang akan dimasukkan ke neraca. Selanjutnya itu ke balance sheet. Nah, balance sheet ini
seluruh aset dan kewajiban menggunakan eh, kurs penutup ya, atau current rate per 31 Desember, yaitu di angka 1,65 US. Jadi nanti dikalikan semua dari cash, account receivable, inventory, equipment, sampai ke akun payable. Nah, untuk di capital stock tetap menggunakan kurs historis saat diakuisisi sebesar itu 1,60. Jadi sama saja dikalikan dan menghasilkan setelah semua angka dimasukkan, posisi debit, aset, kredit, liabilitas, dan ekuitas, karena kan belum seimbang, jadi selisih kita masukkan ke daftar akun other comprehensive income atau OCI sebagai penyeimbang. Di sini ditemukan selisih sebesar 25,500 US. Jadi sisi kredit, jadi ditandai minus sebagai formatnya, yang berarti terdapat translation gain atau keuntungan translasi. Selanjutnya itu ada jawaban yang kedua. Nah, ini ada jurnal ya, bisa dilihat di jawaban layar. Jadi mencatat transaksi investasi di buku besar, jurnal buku besar ya, PYL menggunakan metode ekuitas. Terdapat tiga pencatatan ya. Jadi setelah soal yang pertama itu kita pindahkan ke dalam jurnal buku besar ini ya. Yang pertama itu ada investment info, di DBC itu 800 US, dan di cash atau order pay sebesar 800 US sesuai biaya perolehan awal. Oke. Selanjutnya itu ada di mengakui laba bersih atau equity in net income. Jadi kita mengakui bagian laba dari anak perusahaan yang nilainya diambil dari net income sebesar 114,100 US sesuai soal yang jawaban yang pertama tadi. Jadi pencatatannya itu investment info itu sebesar 114,100 US, dan di kreditnya itu investment income atau equity in net income sebesar 114,100 US. Nah, selanjutnya itu ada mencatat penerimaan dividen yang sesuai jawaban nomor 1 tadi ya. Jadi dividen itu dibagikan mengurangi nilai investasi. Jadi nilainya diambil dari hasil translasi dividen, yaitu sebesar 48,600 US. Jadi pencatatannya itu di debitnya itu cash sebesar 48,600 US, dan di kreditnya itu investment info sebesar 48,600 US. Lanjut ke jurnal yang ketiga. Nah, itu sebagai penutup ya. Terakhir memverifikasi selisih kurs tersebut. Jadi yang selisih yang tadi itu yang sebagai penyeimbangan sebesar 25,500 US itu. Jadi nilai ini didapatkan berdasarkan perhitungan selisih dari selisih antara total aset terkontroversi dengan total liabilitas dan ekuitas terkontroversi. Jadi didapatkan translation gain atau keuntungan translasi sebesar tadi ya 25,500 US. Jadi untuk jurnalnya itu di akunnya itu translasi gain atau equity /OCI dengan nilai kredit itu di 25,500 US. Nah, demikian penjelasan soal teori dan soal perhitungan dua kasus yang tadi. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.